Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Dwi Hapsari dengan NIM 233130112 dari kelas 1 TIP 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang deklarasi fungsi penjumlahan dan pengurangan pada pertemuan ketiga ini. Nah, fungsi merupakan kumpulan dari perintah atau statement yang dikelompokkan ke dalam suatu blok program untuk menyelesaikan suatu tugas atau perintah khusus tertentu. Agar sebuah fungsi dapat dikenali oleh compiler dan dapat diakses dari fungsi lainnya, maka sebuah fungsi harus dideklarasikan dan didefinisikan. Nah, untuk pendeklarasian fungsi sendiri itu ada tipe nilai balik. Nah, tipe nilai balik ini sebuah fungsi mungkin saja mengembalikan suatu nilai. Tipe nilai balik adalah tipe dari data nilai yang dikembalikan oleh fungsi ke perintah pemanggilnya. Pada beberapa kasus, fungsi bisa jadi juga tidak memiliki nilai balik. Jika tidak memiliki nilai balik, maka tipe nilai balik diisi dengan void. Nah, terus ada namanya nama fungsi. Bagian ini merupakan nama dari fungsi. Compiler dapat mengenali sebuah fungsi yang dipanggil berdasarkan nama dan parameternya. Diisi dengan nama yang diinginkan. Tapi diingat ya, aturan pemberian nama indicativer. Terus itu ada daftar parameter. Nah, pada bagian ini diisi dengan pendeklarasian variabel yang akan menampung nilai argumen dari perintah pemanggil. Namun, suatu fungsi juga boleh tidak memiliki parameter jika memang tidak diperlukan. Nah, di sini ada contohnya in penjumlahan. Terus itu buka kurung in angka pertama, in angka kedua. Nah, ini di sini tipe nilai baliknya diisi dengan jenis tipe data integer. Di sini kita pakai integer, itu menunjukkan hasil pengolahan data dari fungsi bertipe integer. Gunakan void jika fungsi tidak memiliki nilai balik. Jadi kalau misalnya kita nggak ada mau masukin nilai baliknya, kita gunakan void angka pertama atau void penjumlahan. Nah, di sini kita penjumlahannya itu sebagai nama dari fungsi yang dideklarasikan. Angka pertama dan angka kedua itu adalah variabel atau parameternya dari fungsi penjumlahan. Keduanya sama-sama bertipe integer. Nah, di sini ada namanya badan fungsi. Badan fungsi itu bagian yang berisi statement atau perintah-perintah yang akan dieksekusi. Perintah ini saling bekerja sama sehingga menghasilkan suatu nilai tertentu berdasarkan tugas spesifikasinya. Contohnya in penjumlahan, in angka pertama, in angka kedua. Baru di sini kita mesti menggunakan namanya buka kurung kurawal agar ini nanti menjadi area pendefinisian fungsi di dalamnya. Nah, return angka pertama dikurang angka kedua titik koma. Ini merupakan badan fungsi. Nah, keyword return ini sendiri nanti akan digunakan untuk mengembalikan nilai variabel penjumlahan kepada perintah pemanggil fungsi penjumlahan. Nah, untuk pemanggilan fungsinya sendiri itu ada namanya nama fungsi. Nama fungsi di sini adalah bagian di mana kita akan memanggil sebuah fungsi. Nah, compiler dapat mengenali sebuah fungsi yang dipanggil berdasarkan nama dan argumen yang dikirimkan. Daftar argumen itu bagian yang berisi nilai yang akan dikirim ke parameter dari suatu fungsi. Nilai akan diterima oleh parameter berdasarkan urutannya. Jika suatu fungsi tidak memiliki parameter, maka pada perintah pemanggil bagian ini dikosongkan saja. Nah, contohnya ada penjumlahan. Penjumlahan di sini adalah nama fungsi, baru 10,5. 10,5 ini adalah parameter fungsinya. Nah, dapat kita ketahui bahwa fungsi yang dipanggil itu bernama fungsi jumlah. Sedangkan nilai 10 itu 10 dan 5 adalah nilai argumennya. Nanti nilai 10 ini akan diterima oleh parameter pertama, yaitu yang tadi kita sebutkan itu sebagai angka pertama, dan 5 diterima oleh parameter kedua yang kita beri nama tadi angka kedua. Argumen yang dikirimkan ini nantinya berupa integer karena parameter kita tadi bertipe integer. Nah, di sini saya sudah buat sebuah contoh program yang dikirimkan oleh Bapak Slamet.
Di sini ada include stdio.h itu untuk memanggil library input output. Nah, penjumlahan ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, itu untuk memanggil fungsi penjumlahan dengan menyediakan dua nilai integer. Baru in pengurangan, in angka pertama, in angka kedua, itu untuk memanggil fungsi pengurangan dengan menyediakan dua integer. Baru return untuk mengembalikan nilai fungsi. Nah, di sini ada void main, itu fungsi yang tidak memiliki nilai balik. Di sini kita pakai void main. Nah, pada dasarnya pendeklarasian dilakukan agar compiler dapat mengetahui fungsi yang dimaksud. Pada contoh program ini tidak dilakukan pendeklarasian secara khusus di kata pengurangannya karena fungsi yang ditambahkan berada di atas balok fungsi main. Jadi fungsi pengurangan tadi udah kita jelaskan di sini di returnnya angka pertama dikurang angka kedua. Jadi fungsi yang ditambahkan sebenarnya juga telah ada pendeklarasian yang dilakukan di sini tadi, di in pengurangan, in angka pertama, in angka kedua. Jadi secara otomatis compiler sudah dapat mengenali fungsi yang dimaksud. Sedangkan untuk in penjumlahannya sendiri itu belum bisa diituin. Jadi fungsi penjumlahan ditambahkan di bawah fungsi main. Karena tadi nggak kita buat di atasnya, jadi fungsi penjumlahan itu ditaruh di bawah, di sini. Nah, itu karena fungsi pendefinisiannya berada di bawah main, maka perlu dideklarasikan fungsinya di atas blok fungsi main. Jika tidak, maka akan terjadi error. Error terjadi sebab compiler tidak dapat mengenali fungsi yang dimaksud pada saat perintah pemanggilan dieksekusi. Nah, fungsi main adalah bagian yang pertama kali akan dieksekusi. Jadi secara logika, jika fungsi belum dideklarasikan, artinya fungsi dianggap belum ada. Sama seperti pada menggunakan variabel. Variabel dapat digunakan jika telah dideklarasikan terlebih dahulu. Begitulah sebuah fungsi. Oke, kita akan mencoba menjalankan program ini dengan Windows R, CMD, Enter. Oke, D, CD, nama foldernya Atika, GCC, -o, tes. Nama foldernya tadi, nama filenya fungsi.c. Tes. Nah, beginilah tampilannya nanti akan memanggil fungsi pengurangan, yaitu tadi 10 dan 5, berarti dia langsung di sininya. Akan ke return angka pertama dikurang angka kedua, maka hasilnya keluaran fungsi pengurangannya adalah langsung 5, langsung berproses. Baru di sini ada memanggil fungsi penjumlahan, keluaran fungsi penjumlahan 15 itu dari sini. Return angka pertama ditambah angka kedua. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.